cek. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siswa-siswi SMK 154 sekalian? Mudah-mudahan hari ini kita tetap sehat, tetap semangat untuk menuntut ilmu, dan tetap menjaga yang namanya protokol kesehatan. Oke, minggu kemarin Bapak sudah men-share ada sekitar 2 materi pertemuan tentang ide-ide pendiri bangsa untuk membuat yang namanya dasar negara atau Pancasila. Nah, hari ini akan Bapak jelaskan, jadi pantengin saja channel Bapak. Insya Allah kembali kita belajar tentang Pancasila, dan hari ini insya Allah akan Bapak jelaskan materi-materi yang beberapa minggu kemarin sudah Bapak share, dan mudah-mudahan materi kita hari ini ada manfaatnya. Oke, yang kita bahas hari ini adalah menggali ide pendiri bangsa tentang dasar negara. Jadi sudah kita ketahui bahwa perjuangan negara kita ini untuk memperoleh yang namanya kemerdekaan itu melewati fase-fase yang sangat panjang. Dalam kurun waktu kalau tidak salah itu selama 350 tahun. Dalam catatan sejarah disebutkan bahwa negara kita ini yang pertama itu dijajah oleh Belanda. Belanda menjajah itu sekitar 350 tahun, dan pada suatu saat Belanda itu menyerah atas Jepang dalam Perang Asia Timur Raya, menyebabkan bangsa Indonesia terlepas dari bangsa Belanda namun masuk kepada era pada masa penjajahan Jepang. Dalam Perang Asia Timur Raya, Jepang mendapatkan kekuasaan wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Jepang menggunakan semboyan untuk menarik hati masyarakat kita seperti Jepang Pelindung Asia, Jepang Cahaya Asia, dan Jepang adalah saudara tua. Tujuannya untuk menarik hati masyarakat Indonesia. Namun kemenangan Jepang ini tidak bertahan lama karena pihak sekutu gabungan dari Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda melakukan serangan balasan kepada Jepang untuk merebut kembali negara Indonesia. Sekutu berhasil menguasai sejumlah daerah. Mencermati suatu situasi tersebut yang semakin terdesak, pada peringatan pembangunan Jawa Baru pada 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan rencananya untuk membentuk yang namanya Dokuritsu Jumbi Tosakai, atau yang disebut yang sering kita kenal adalah BPOPK atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan pada 29 April 1945. BPOPK sendiri diketuai oleh KRT Rajiman Wadioningrat dengan wakil ketua Ichibangase Yoshio, mungkin ini dari Jepang, dan Raden Panji Suroso. BPOPK ini dilaksanakan melalui 2 kali sidang
Yang pertama pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas tentang dasar negara. Yang kedua itu 10 sampai 17 Juli 1945 membahas tentang rancangan undang-undang dasar. Berikut akan kita sampaikan tokoh-tokoh yang menyampaikan pidato tentang dasar-dasar negara yang nanti akan menjadi yang sering kita kenal yang namanya Pancasila. Tokoh-tokoh tersebut yang pertama itu adalah Pak Muhammad Yamin. Beliau tokoh yang menyampaikan pidato pada sidang pertama BPOPK pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Beliau menyampaikan pidato tersebut kurang lebih 20 menit. Dalam naskah persiapan disebutkan bahwa Muhammad Yamin menyampaikan pidato tentang 5 poin yang menjadi dasar pembentukan negara merdeka. Yang pertama itu ada istilahnya perikebangsaan. Yang kedua ada perikemanusiaan. Yang ketiga periketuhanan. Yang keempat perikerakyatan, yang di dalamnya ada poin-poin lagi, yaitu poin permusyawaratan, perwakilan, dan kebijakan. Dan yang kelima itu adalah kesejahteraan rakyat. Selain Muhammad Yamin, ada juga tokoh yang bernama Supomo. Beliau menyampaikan pidato pada tanggal 31 Mei 1945. Supomo menyampaikan 5 dasar bagi negara merdeka, yaitu 1. Persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima adalah keadilan rakyat. Yang terakhir ini menurut Bapak Soekarno. Beliau menyampaikan pada tanggal 1 Juni 1945 yang berisi tentang 5 dasar negara. Yang pertama kebangsaan Indonesia, yang kedua perikemanusiaan atau internasionalisme, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang kelima kesejahteraan sosial, mungkin yang keempat, yang ini yang kelima adalah ketuhanan. Terhadap kelima dasar tersebut, Soekarno menyampaikan atau mengusulkan nama dengan istilah Pancasila yang sudah kita dengar saat ini. Setelah sidang BPOPK, dibentuklah Panitia 8 dan Panitia 9. Panitia 8 bertugas untuk mengumpulkan berbagai usulan para anggota, sementara Panitia 9 bertugas menyusun pembukaan hukum dasar atau undang-undang dasar. Panitia 8 itu diisi, yang pertama adalah Pak Soekarno sebagai ketua, yang kedua Ki Bagus Hadikusumo, yang ketiga Wahid Hasim, yang keempat Bapak Muhammad Yamin, yang kelima Sutarjo, yang keenam A. Maramis, yang ketujuh Otto Iskandar Dinata, dan yang kedelapan itu Bapak Muhammad Hatta. Untuk Panitia 9, yang pertama itu ada Pak Soekarno, yang kedua Pak Muhammad Hatta, yang ketiga Muhammad Yamin, 4 Ahmad Subarjo, yang kelima A. Maramis, yang keenam Kiai Haji Wahid Hasim, yang ketujuh Kiai Haji Abdul Kahar Muzakkar, yang kedelapan Abi Kusno Cokro Sujoso, yang kesembilan Haji Agus Salim. Panitia 8 tadi ada mendapatkan sekitar 9 pokok usulan yang berhasil dirangkum oleh mereka. Yang pertama, usulan meminta Indonesia merdeka itu secepat-cepatnya.
Yang kedua, usulan meminta mengenai dasar negara. Yang ketiga, usulan meminta mengenai soal unikasi dan federasi atau negara-negara bagian. Yang keempat adalah usulan yang meminta mengenai bentuk negara dan kepala negara. Yang kelima, meminta mengenai warga negara. Yang keenam, meminta mengenai daerah. Yang ketujuh, meminta mengenai agama dan negara. Yang kedelapan, untuk meminta mengenai pembelaan. Dan yang terakhir, usulan meminta mengenai keuangan. Nah, Panitia 9 mengadakan rapat pada tanggal 22 Juni 1945 tentang dasar negara. Diskusi ini berlangsung alot ketika membahas bagaimana relasi antara agama dan negara. Sebagaimana juga yang tergambar dalam sidang BPOPK, beberapa anggota BPOPK menghendaki bahwa dasar negara Indonesia harus berdasarkan Islam, mengingat mayoritas penduduk negara Indonesia adalah Muslim. Sementara itu, sebagian kelompok lain menolak menjadikan agama, dalam hal ini Islam, sebagai dasar negara. Yang berikutnya tentang Piagam Jakarta dan upaya kompromi. Nah, pokok-pokok pikiran yang muncul dalam sidang BPOPK itu kemudian dikaji secara mendalam oleh pihak Panitia 9. Salah satu topik dari 9 pokok bahasan yang sangat alot pembahasannya adalah soal hubungan agama dan negara. Lobi-lobi di antara anggota Panitia 9 dilakukan. Usulan sejumlah anggota untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara mendapat sanggahan dari anggota lain. Dengan mengacu kepada seluruh masukan para anggota BPOPK, terutama pidato Bung Karno yang secara gamblang menjelaskan dasar negara, akhirnya disepakati rancangan asas atau dasar negara Indonesia Merdeka yang diberi nama oleh Soekarno sebagai Mukaddimah, Muhammad Yamin sebagai Piagam Jakarta. Isinya sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi yang namanya Piagam Jakarta ini adalah sudah hampir 90% menjadi Pancasila kita pada saat ini. Tetapi waktu berjalan, sila yang pertama itu dirubah, yang asalnya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, yang terakhir menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Hasil keputusan Panitia 9 ini tersebut kemudian dilaporkan kepada seluruh anggota BPOPK pada 22 Juni 1945 karena dianggap telah selesai. Maka akhirnya BPOPK ini dibubarkan pada 7 Agustus 1945. Oke, sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, Bapak cuma kembali mengingatkan tetap jaga protokol kesehatan. Ingat pesan Ibu, yang pertama menggunakan masker, yang kedua jaga jarak, dan yang ketiga itu sering-sering mencuci tangan dengan sabun. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Kita lanjutkan di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.